Di video kali ini kita akan membahas lanjutan tryout seri kedua untuk program guru belajar P3K kolaborasi Kemendikbud dan PGRI. Untuk video kali ini kita akan membahas terkait materi sosial kultural dan manajerial. Ikuti video ini sampai selesai, pastikan Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi. Baik, pada seri P3K tryout 1 kita sudah membahas materi kompetensi teknis, khususnya bagian pedagogik. Kemudian kita sudah membahas sebanyak 20 soal, maka kita akan melanjutkan pada nomor ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret. Nah, konkret ini artinya nyata ya. Kemudian, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Verbal artinya secara lisan saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan. Jadi sekolah dasar atau siswa anak-anak dasar ini, SD ini, belum dapat menangkap ya, apabila kita hanya menjelaskan secara teori maupun secara lisan. Maka pada taraf operasional konkret, artinya harus ditunjukkan dengan benda-benda nyata. Maka dapat efektif diajarkan kepada mereka dengan bantuan ataupun menggunakan media sebagai berikut. A. Media cetak, B. Media grafis, C. Media gambar, D. Media benda nyata, E. Media poster. Nah, pada hakikatnya semua media ini dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran bagi siswa-siswi di sekolah dasar. Namun, kalau kita lihat dari kata kunci, mereka yang berada pada taraf operasional konkret, maka dapat kita lihat jawabannya adalah menggunakan media benda nyata, yakni bagian D. Soal berikutnya, Pak Sutarjo merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi ataupun musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama, nah di sini ada kata kuncinya adalah nyanyi-nyanyian ya, atau menyanyi ya, dan dia memilih lagu-lagu sesuai dengan asal peserta didik. Maka ini karakteristik yang dilihat dari peserta didik ini adalah A. Minatnya, B. Gender, C. Status sosial, D. Kultural, dan E. Etnik. Pada soal di sesi tryout 1 kita sudah membahas yang berkaitan dengan bahasa ya. Kalau bahasa itu pilihannya etnik. Tapi kalau musik ataupun menyanyi ataupun budaya-budaya, maka ini adalah D ya, kultural. Soal ke-23, ini kita masuk pada materi manajerial ya dan materi sosiokultural. Nah, ini untuk manajerial soal 23 kita lihat. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa materi soal manajerial dan sosiokultural terlihat jauh lebih mudah dibandingkan materi kompetensi teknis. Dalam tes P3K itu nanti, materi kompetensi teknis itu akan terbagi menjadi dua, yakni pertama materi sesuai mapel dan yang kedua materi pedagogiknya. Sehingga Bapak Ibu perlu memahami kedua materi itu. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang soal ke-23 tentang manajerial ini. Saya ditempatkan satu ruangan dengan teman kantor yang tidak saya sukai dan memiliki relasi kerja yang buruk dengan saya. Nah, Bapak Ibu, pastikan apa sikap kita. Dalam menjawab soal-soal manajerial, maka kita harus bersifat profesional ya. Pastikan bersifat profesional, meskipun terkadang itu di luar daripada kehendak nafsu kita. Kita lihat, kalau kita sekantor ataupun ditempatkan di satu ruangan dengan orang ataupun teman yang tidak kita sukai, maka sikap kita adalah A. Memperhatikan pekerjaannya dan melaporkan setiap kekurangannya. B. Biasa saja dan tidak merasa terganggu. C. Segera mengajukan permintaan untuk pindah ruangan. D. Berusaha membuatnya tidak nyaman supaya dia yang pindah. Kemudian yang E. Berusaha berkomunikasi, memperbaiki hubungan saya dengannya. Kita harus, sekali lagi, kita harus profesional ya, sehingga jawaban ini adalah yang E ya, berusaha berkomunikasi dan memperbaiki hubungan kita dengan beliau
atau dengan teman sekantor tadi. Jadi jawabannya adalah E. Soal ke-24. Saat merasa marah dan kecewa pada sesuatu, maka saya biasanya, nah di sini kita merasa marah ya, ataupun merasa kecewa. Marah dan kecewa. Tapi kita tetap harus profesional ya. Maka saya biasanya A. Menghindari hal yang membuat saya kecewa dan marah itu. B. Menyendiri dan banyak berdoa. C. Melampiaskan kemarahan saya dengan memarahi orang. D. Menangis sampai perasaan kecewa saya hilang. Dan E. Tidak melakukan apa-apa dan tetap seperti biasanya. Nah ini antara dua ya, B dan E. Jawaban yang tepat adalah menyendiri dan banyak berdoa. Jadi hakikatnya ketika kita merasa marah, kalau dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk berwudu ataupun kita untuk mandi ya. Maka dalam hal ini kita menyendiri dan kemudian banyak berdoa. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-25. Kebudayaan rohaniah atau internal culture meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, E. Karya dan karsa. Bapak Ibu, tentunya kita harus memahami ya makna dari internal culture yang sifatnya adalah kerohanian. Maka untuk jawaban soal ke-25 ini adalah adanya cipta dan rasa. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal ke-26. Yang disebut dengan pembangunan adalah A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Tentu saja ini semuanya masuk dalam makna pembangunan. Tetapi di sini hal yang penting dari sisi manajerial ataupun dari sisi kebaikan adalah pembangunan yang berbudaya. Jadi kita mengutamakan pembangunan yang bernilai karakter ataupun berbudaya. Kemudian kita lanjutkan pada soal ke-27. Ketika gagal mencapai suatu tujuan yang saya inginkan. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi, manajerial adalah hal yang profesional. Sehingga ketika kita gagal mencapai suatu tujuan, maka kita harus, ataupun saya bersikap, mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Nah, kalau kita bersifat profesional, ketika kita gagal mencapai satu tujuan, maka kita tetap harus, mana Bapak Ibu? Ya, betul sekali, melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. D ya. Soal ke-28. Sebagian rekan kerja pulang 30 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana sikap Anda? A. Karena banyak yang melakukan, mungkin hal itu tidaklah mengapa. C. Saya ikut melakukan hal yang sama. B. C. Demi toleransi, saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. E. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku, sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Ya, tentu saja kalau kita kembali kepada profesional, maka jawaban yang tepat adalah yang E ya. Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku, sehingga tetap pulang sesuai jadwal. 29. Bagi saya bekerja adalah A. Beribadah, B. Tugas, C. Kewajiban, D. Kebutuhan, E. Mencari uang untuk nafkah. Nah, ini yang realita dan profesional ya. Jawabannya, bekerja adalah, bukan beribadah ya. Kalau beribadah dalam kaitannya untuk keagamaan. Kemudian, jawaban yang tepat adalah mencari uang ya untuk nafkah ini. Artinya ini sesuai dengan profesional dan makna daripada bekerja itu sendiri. Soal ke-30. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah
Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Artinya ini peran penting ya Bapak Ibu, dalam rapat yang penting pula. Maka saya, ataupun respons saya adalah berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga, saya akan menceritakan kepada rekan sejawat hasil keputusan itu. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahukan sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Ya, jelas sekali ya, kalau kita profesional, saat ditunjuk menjadi notulen ataupun tugas apapun yang di sana ada rahasia-rahasia, maka jawabannya tentu tidak akan membocorkan hasil keputusan itu karena itu bukan wewenang kita. Ya, kita jawabannya adalah E. 31. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya atau usulan Anda. Bagaimana sikap Anda? Tentu ini juga profesional ya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat tersebut. B. Bersikeras agar usulan saya diterima. C. Meninggalkan ruangan atau ruang rapat dan tidak kembali lagi. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, jika ada orang yang berpendapat berbeda dengan kita, maka usulan mereka hendaklah kita terima dengan senang hati dan mempertimbangkan pendapat tersebut. Sehingga jawabannya adalah A. Soal ke-32. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini artinya kerja lembur ya. A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. Dan E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur ataupun tidak. Ya, sebagai pegawai ataupun pejabat yang profesional, kita tentu menjawab E. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak, karena ini memang tanggung jawab kita. 33. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke sekolah yang sama sekali tidak pernah Anda inginkan. Padahal Anda adalah guru yang sudah lama mengabdi dan berprestasi serta dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah, ya, kita dipindahkan ya di suatu tempat yang tidak kita inginkan, padahal kita sendiri sebenarnya dapat bernegosiasi dengan atasan ataupun mungkin kita selama ini berprestasi. A. Bersedia dipindahkan tanpa membantah. B. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. C. Mencari alasan karena dekat dengan atasan, jadi bisa dinegosiasikan. D. Mengusulkan guru lain saja karena Anda merasa paling senior dan disegani. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Ya, tentu secara profesional kita akan bersedia dipindahkan tanpa membantah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal ke-34. Titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah merupakan definisi ya, ataupun merupakan poin dari sebuah makna pengertian ya. Di sini ada peluang, tantangan, dan peluang. A. Nilai-nilai budaya. Apakah nilai-nilai budaya itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat atau kerusakan moral? C. Nasionalisme. D. Keragaman budaya. Dan E. Kebudayaan. Kalau kita tidak buru-buru, maka kita akan mendapatkan jawabannya keragaman budaya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah D. Soal ke-35. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju sekolah, ingat Bapak Ibu, di sini ada kata-kata ataupun kata kunci tergesa-gesa ya. Artinya ini penting ya. Anda melihat kejadian kecelakaan. Yang Anda lakukan adalah
A. Menolong dan mengobatinya. B. Menolong dan kemudian membawa ke rumah sakit. C. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah. D. Memberitahu anggota keluarga korban kecelakaan. E. Tidak peduli. Nah, yang A, B, C, D ini semua dapat dijawab ya. Tetapi ada satu yang tentunya lebih tepat. Dengan kata-kata kunci tergesa-gesa, dalam hal ini ada kepentingan yang sebagai kewajiban kita sebagai guru ke sekolah, maka jawaban yang tepat adalah C. Melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah. Ya, ini jawaban yang tepat. Artinya kita tidak pula mengambil kesempatan untuk menolong dan mengobatinya, bukan tugas kita. Kemudian menolong dan kemudian membawa ke rumah sakit ini kalau seandainya kita tidak buru-buru ya. Tapi kalau seandainya kita buru-buru atau tergesa-gesa, maka kita tetap melanjutkan perjalanan ke sekolah. Namun sebelumnya kita melihat situasi kondisi, ataupun mungkin kalau seandainya di situ ada orang yang bisa kita komunikasikan untuk membantu, maka itu yang kita lakukan. Kemudian kita lihat berarti C ya Bapak Ibu. Soal yang ke-36. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan ataupun keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti itu? Seringkali seseorang menerima tugas yang bukan ataupun tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan mereka. Maka apabila kita menerima hal seperti itu, tanggapan kita adalah, ingat Bapak Ibu, profesional ya. A. Saya akan melaksanakannya setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. B. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. C. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. C. D. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. E. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Nah, ini jawabannya tentu yang C ya Bapak Ibu. Menjalani atau menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah kita geluti. Soal ke-37. Seorang staf di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai ASN P3K guru, namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Maka sikap Anda adalah, nah tentu saja ini dapat kita pahami ya Bapak Ibu. A. Memberikan dana asalkan dapat menjadi ASN P3K guru. B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik ataupun ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah staf itu. E. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Ya, kalau kita profesional tentu kita akan memilih B. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, yakni melalui seleksi. Soal ke-38. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. E. Tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Nah tentu kalau kita secara profesional dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita, maka saya ataupun kita sendiri hendaklah bersikap C ya, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada kita. Maka jawabannya adalah yang C. 39. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat dengan mobil dinas, kemudian mobil dinas mogok di jalan, apa yang saya lakukan? Ingat Bapak Ibu, ini sedang menjalankan tugas ya, tugas dinas ataupun bertugas penting. A. Balik ke kantor, ambil mobil kemudian berangkat lagi. B. Mengecek kemudian panggil bengkel. C. Tinggalin mobil kemudian pesan angkutan lain untuk menuju tempat dinas. D. Coba benerin mobil sendiri, kalau nggak bisa baru memanggil bengkel.
E. Tinggalin mobil dan balik ke kantor minta instruksi atasan. Tentu kita bersikap profesional jika hal ini adalah tugas penting, maka kita dengan terpaksa harus meninggalkan mobil, kemudian pesan angkutan lain, atau mencari alternatif lain untuk tetap menuju ke tempat dinas, karena ini kata kuncinya, sedang bertugas penting. Soal ke-40 atau yang terakhir, jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi kepala sekolah Anda mengajak untuk diklat ke luar kota, apa yang Anda pilih? A. Ikut kepala sekolah, diklat ke luar kota. B. Ikut kepala sekolah, keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut diklat tapi izin kepada kepala sekolah, pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin, tidak bisa karena sudah janji. E. Mohon kepada kepala sekolah untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Sekali lagi, kita harus bersifat profesional. Jika kepala sekolah mengajak kita untuk keluar kota, karena itu adalah tugas dari bagian daripada tugas kita, maka kita harus menentukan pilihan, yakni kita harus tetap ikut kepala sekolah ke luar kota untuk diklat. Bapak Ibu sekalian, 20 soal sudah kita bahas di sesi tryout 2 ini. Kita akan masih terus melanjutkan pada tryout ketiga. Pastikan Bapak Ibu sudah juga menonton ataupun menyaksikan soal ataupun 20 soal dari tryout pertama. Dan pastikan Bapak Ibu mengikuti sesi ketiga tryout kolaborasi Kemdikbud dan PGRI. Semoga